tidak ada kebaikan yang paling tinggi di sisi Allah kecuali mereka yang membaca, meneliti, menulis, dan menyebarkan ilmu. Beribadah baik, ya, ibadah itu baik. Cuma nilai kebaikan itu lebih berat. Ya, menjadi seorang peneliti, menjadi seorang penulis, ya, daripada kita sibuk dengan ibadah mahdah seperti salat, puasa, zakat. Iya, itu bagus. Dan itu kewajiban. Tapi menyebarkan ilmu, menulis, membaca, meneliti, ternyata nilainya lebih berat di sisi Allah. Karena itulah pola katanya disebut dengan pola kata yang mubalaghah dan takalluf mustabihan. Sementara beribadah disebut dengan kata mutasyabihan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua ayat surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6 ayat 99, dan surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 141. Kita baca surat Al-An'am ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran tukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhli wa min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin wa zaitun wa rumman mushtabihan wa ghaira mutasyabihin. Unzuru ila thamarihi iza asmar wa yan'ihi inna fi zalikum la ayatin liqaumi yu'minun. Dan dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit. Disebabkan air itu, maka kami tumbuhkan berbagai macam tanaman. Dari berbagai macam tanaman itu ada yang hijau, yang kami keluarkan daripadanya biji-bijian yang banyak. Dan dari korma yang mayangnya tangkainya menjulai, dan pohon dan kebun anggur dan zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah kepada buahnya apabila dia telah berbuah dan bagaimana proses matangnya. Sesungguhnya yang demikian adalah tanda bagi kaum yang beriman. Itu artinya Al-An'am 99. Sekarang kita lihat Al-An'am 141. Wa huwallazi ansha'a jannatin maghrusyatin wa ghaira maghrusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabihin. Kulu min samarihi iza asmar wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah Allah yang telah menumbuhkan kebun-kebun yang tanamannya berjunjung. Jadi ada tanaman yang punya junjung seperti jenis kacang-kacangan tertentu. Dan ada tumbuhan yang tidak berjunjung, yang memang dia tumbuh sendiri tanpa ya menjalar ke tempat lain, seperti ya tanaman yang dari jenis yang bukan jenis akar. Dan nakhl, korma, dan tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam jenis buah-buahannya. Dan zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa.
makanlah sebahagian dari buahnya apabila dia telah berbuah, dan bayarkanlah, keluarkanlah zakatnya di hari kalian memanennya, dan jangan kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu artinya surah Al-An'am 141. Nah, apa yang menarik dari kedua ayat ini? Perhatikan, ada redaksinya yang mirip. Di ayat 99 kata Allah, waz-zaitun war-rumman mustabihan wa ghaira mutasyabihin. Dan zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Di 141-nya, waz-zaitun war-rumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabihin. Ini sama ya redaksinya. Waz-zaitun war-rumman mustabihan wa ghaira mutasyabihin. Ada pohon zaitun, ada delima yang serupa dan yang tidak serupa. Di Al-An'am juga begitu. Waz-zaitun war-rumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabihin. Artinya sama. Bedanya di surat Al-An'am 99, kata serupa itu diungkapkan dengan kata mustabihan. Mustabihan. Itu di ayat 99, itu diungkapkan dengan mustabihan. Sementara di ayat 141 itu mutasyabihan. Waz-zaitun war-rumman mutasyabihan. Kalau di Al-An'am 99 tadi waz-zaitun war-rumman mustabihan. Mustabihan dan mutasyabihan itu secara morfologi itu sama-sama isim fa'il namanya, kata sifat ya, adjektif dari kata kerja mazid 2 huruf ya. Mustabihan itu asalnya ishtabaha, dari kata syabaha. Syabaha itu artinya serupa ya. Kalau ditambah 2 huruf menjadi ishtabaha, maka isim fa'ilnya mustabih. Mustabih. Sementara mutasyabihan itu isim fa'il atau kata sifat dari tasyabaha. Dia sama-sama mazid 2 huruf. Tasyabaha, dari syabaha menjadi tasyabaha, maka isim fa'ilnya mutasyabih ya, mutasyabih. Nah, walaupun dua-duanya sama-sama artinya serupa, tapi semantiknya tidak sama. Apa bedanya antara mustabih dengan mutasyabih? Apa bedanya antara ishtabaha dengan tasyabaha? Nah, dalam semantik Arab itu disebutkan, kalau pola kata kerja tambahan 2 huruf yang timbangan ifta'ala, yang isim fa'ilnya mufta'ilun, itu menunjukkan makna mubalaghah dan takalluf namanya. Ya, mubalaghah dan takalluf menunjukkan makna bersangatan dan berat. Itu maknanya. Kalau istabaha itu menunjukkan makna mubalaghah sangat dan takalluf berat. Kalau timbangannya tafa'ala ya, mutafa'ilun, tasyabaha, mutasyabihun, itu maknanya adalah tasyaruk namanya, atau musyarakah ya. Musyarakah itu artinya ya bersekutu sama. Nah, secara semantik makna ifta'ala, ishtabaha lebih kuat daripada makna tasyabaha atau tafa'ala. Maknanya lebih berat. Karena makna ishtabaha, mustabih itu ada makna takalluf, berat. Ya, ada makna di sana itu mubalaghah, sangat. Dengan begitu, maka nilai kebaikan di surat Al-An'am 99 itu lebih kuat
daripada nilai kebaikan yang ada pada surat Al-An'am 141. Jadi nilai kebaikan yang di surat Al-An'am ayat yang ke-99 itu lebih berat. Karena pola katanya mustabih. Ya, mazid 2 huruf yang menunjukkan makna mubalaghah dan takalluf. Jadi mustabih itu lebih berat daripada mutasyabih. Maknanya, ya, makna yang ditunjukkan oleh kata mustabihan itu lebih kuat, lebih berat daripada makna yang ditunjukkan oleh kata mutasyabihan. Kenapa begitu? Karena ada konteks yang berbeda. Di ayat 99, kenapa lebih berat? Karena perintahnya unzuru ila samarihi iza asmar. Perhatikanlah buah-buahan itu apabila telah dia berbuah. Telitilah. Jadi ayat 99 itu menyuruh kita meneliti. Unzuru, telitilah. Perhatikan dengan seksama. Hingga lahirlah teori-teori tentang tanaman, tentang tumbuhan, tentang buah-buahan. Itu lewat unzuru. Dari unzuru lahir ya nazariyah. Nazariyah itu artinya teori. Jadi ayat 99 itu konteksnya menyuruh kita berfikir. Unzuru ila samarihi iza asmar. Dan bagaimana proses buah itu menjadi matang. Coba teliti, kata Allah. Unzuru, coba perhatikan dengan seksama. Jadi di surat Al-An'am 99 ini maknanya apa? Perintahnya agar kita berfikir, meneliti. Dan itu berat. Karena itu digunakan katanya mustabih, menunjukkan makna berat. Sementara di surat Al-An'am ayat 141 itu konteksnya wa'atu haqqahu yauma hasadih. Bayarkan zakatnya ketika engkau memanen. Jadi ayat 141 konteksnya perintah ibadah, yaitu membayar zakat. Kalau ayat 99 konteksnya berfikir, unzuru. Ya, unzuru, berfikir. Kalau 141 atu haqqahu, bayarkan zakatnya. Dari sini kita bisa paham bahwa berfikir itu lebih berat daripada beribadah. Ya karena mustabihan katanya lebih berat. Kalau membayar zakat mutasyabihan makna katanya lebih ringan. Karena itu banyak orang yang bisa beribadah. Terlalu banyak ahli ibadah di muka bumi. Yang ahli fikir tidak banyak. Karena berfikir itu sulit. Yang berfikir tidak sebanyak yang beribadah. Yang beribadah di dunia ini banyak sekali yang beribadah. Tapi yang berfikir tidak banyak. Karena itu berat. Makanya mustabih. Karena berfikir konteksnya. Unzuru. Mutasyabih lebih mudah. Karena konteksnya membayar zakat atau ibadah. Dari sini juga dipahami bahwa ibadah berfikir, nilai kebaikan berfikir lebih tinggi, lebih besar di sisi Allah daripada nilai kebaikan melakukan ibadah. Jadi ahli ilmu itu pasti lebih berat nilainya di sisi Allah daripada ahli ibadah yang tanpa ilmu. Itu kenapa Allah janjikan orang berilmu derajatnya berbeda. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang berilmu, ahli ilmu itu berbeda derajatnya. Jadi berfikir itu lebih berat daripada beribadah. Itu kenapa mustabihan pada berfikir, mutasyabihan pada beribadah. Di samping memang nilai kebaikan berfikir, meneliti lebih baik daripada nilai kebaikan beribadah. Karena itu seorang yang alim kalau bangun malam, dia tidak perlu menghabiskan malam itu untuk bersujud, beribadah. Mungkin dia salat 2 rakaat, habis itu dia membaca dan menulis. Kenapa? Karena kalau dia beribadah tahajud semalaman, itu kebaikannya hanya untuk dirinya saja. Tapi kalau dia menulis, ilmunya dia tuliskan, lalu dia sebarkan kepada orang, kebaikannya sampai hari kiamat dia terima. Bukankah Nabi mengatakan bahwa 3 amal yang tidak pernah putus, itu adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah menulis.
yang menyebarkannya ke manusia, dan itu abadi sampai hari kiamat. Kita sampai hari ini masih menemukan pikiran-pikiran Hamka karena dia tulis. Hari ini kita masih menemukan pikiran Imam Syafi'i karena dia tulis. Hari ini kita bisa menemukan pikiran Sibawaihi dalam bidang bahasa Arab, ya karena dia menulis. Dan itu akan abadi sampai hari kiamat. Itu kenapa nilai kebaikan berfikir, meneliti, membaca, menulis itu lebih berat daripada nilai ibadah. Karena itu dalam konteks berfikir mustabihan. Pola katanya takalluf dan mubalaghah. Tapi ketika disuruh beribadah seperti zakat contohnya, mutasyabihan. Yang konteksnya hanya tasyaruk saja. Tidak ada makna takalluf di sana, tidak ada makna berat dan tidak ada makna mubalaghah, ya, sangat. Ya. Nah, karena itu tidak ada kebaikan yang paling tinggi di sisi Allah kecuali mereka yang membaca, meneliti, menulis, dan menyebarkan ilmu. Beribadah baik, ya, ibadah itu baik. Cuma nilai kebaikan itu lebih berat, ya, menjadi seorang peneliti, menjadi seorang penulis, ya, daripada kita sibuk dengan ibadah mahdah seperti salat, puasa, zakat. Iya, itu bagus, dan itu kewajiban. Tapi menyebarkan ilmu, menulis, membaca, meneliti, ternyata nilainya lebih berat di sisi Allah. Karena itulah pola katanya disebut dengan pola kata yang mubalaghah dan takalluf mustabihan. Sementara beribadah disebut dengan kata mutasyabihan. Nah, begitulah rahasianya kenapa ya berbeda pilihan kata serupa pada surat Al-An'am 99 dengan Al-An'am 141 antara mustabihan dan mutasyabihan. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.